Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan kuat supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami Bapa yang datang untuk beribadah kepadamu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah yang pada hari ini Tuhan ikut dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian lawatan-Mu sekarang. Kami rindukan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Rindu
setiap kami Tuhan. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami ingin memuji, memuliakan Engkau lebih semangat lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita yang kedua, Ku Diberi Kuasa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Mari bersama-sama katakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah hadap samaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari dengan sungguh-sungguh lagi bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari bersama-samakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarlah pemusik memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat kita tinggikan. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang memiliki seluruh kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab itu kami kagum akan semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja
kami sembah adalah Allah yang mulia. Sebab itu kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan setiap kami menjadikan seorang murid Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Engkau tambahkan ya Tuhan hikmat marifat yang daripada Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa di dalam acara ibadah raya secara online tentunya. Dan hari ini adalah tanggal 31 Mei 2020, minggu terakhir di mana kita bersama-sama sebentar akan menikmati atau menerima akan anugerah firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu tanggal 24 Mei saya sudah menyampaikan akan perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus berkaitan pada waktu ada penderitaan, seseorang masih mampu untuk bisa memberikan pertolongan atau penghiburan kepada orang yang lain. Nah, hal yang seperti ini bisa terjadi karena yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang memiliki pengalaman pribadi, maka pengalaman itu berguna untuk bisa menolong atau memberikan nasihat kepada orang yang sedang mempunyai masalah. Dan hal yang kedua, karena yang bersangkutan memiliki hubungan karib bersama Tuhan. Nah, secara khusus orang tersebut tentu punya pengertian arti mengikut Tuhan secara baik. Nah, hari ini kita masih bersama-sama belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Ya, perlu dan patut kita teladani akan kehidupan Paulus. Kenapa demikian? Ya, karena saya berkata bahwa Paulus adalah salah satu rasul yang hebat. Ya, meskipun dia hidup dalam pencobaan, tetapi dia sekali lagi mampu memberikan penghiburan kepada banyak orang. Meskipun dia mengalami hal-hal yang tidak baik, kerap kali dicerca, kerap kali difitnah, dikata-katai. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan, persoalan yang seringkali menjadi satu pertanyaan besar, kenapa Rasul Paulus bisa tetap setia untuk melayani Tuhan? Kenapa dia mengiring Tuhan di masa-masa sulit tetap kuat? Nah, ternyata di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 12, kita akan bersama-sama membuka dan membaca. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi saudara perhatikan dalam ayat 12 ini dalam surat 2 Korintus 1, dikatakan bahwa khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan, dikuasai oleh kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi inilah kunci kenapa Rasul Paulus bisa kuat. Inilah kunci kenapa Rasul Paulus bisa tetap bertahan. Kenapa dia setia, kenapa dia mau mengiring Yesus. Bahkan dia sampai memberikan banyak surat kepada sidang jemaatnya yang dilayani. Nah, tentu kita semua yang hari-hari ini mungkin sedang merasa bahwa waduh, mengiring Tuhan, ikut Tuhan rasanya berat. Mengikut Tuhan rasa-rasanya kok tidak seperti apa yang dijanjikan. Nah, Rasul Paulus memiliki satu pemahaman yang benar. Dia mengerti secara benar, karena itu dia mencoba memberitahu kepada seluruh sidang jemaat dan juga kepada kita semuanya, kalau kita dikuasai oleh ketulusan, kita dikuasai oleh kemurnian dari Allah, bukan oleh karena pikiran manusia secara khusus, tetapi oleh karena kekuatan kasih karunia Allah.
maka yang bersangkutan pun pasti bisa untuk ikut Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, Rasul Paulus di sini juga menuliskan dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Kita perhatikan bersama-sama. Ayat 21 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara perlu garis bawahi kata adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, karena pengurapan Allah, karena anugerah yang datang daripada Tuhan, maka seseorang itu akan memiliki yang namanya kekuatan. Nah, dalam ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kalau kita merujuk dari ayat 21 dan ayat yang ke-22, firman Tuhan jelas mengatakan kekuatan itu apa yang bisa dilakukan dialami oleh Paulus karena yang pertama adanya pengurapan yang datang daripada Allah. Kemudian Tuhan memeteraikan tanda miliknya dengan memberikan Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya memiliki yang namanya pengurapan dan memiliki yang namanya tanda daripada Roh Kudus, maka yang terjadi hidup kita yang seberapa berat pun, yang kadang-kadang mungkin kita berkata bahwa wah aku nggak kuat, kita akan memiliki satu kekuatan baru. Itulah sebabnya kenapa Paulus pada akhirnya bisa terus setia, sekali lagi karena adanya anugerah kasih Tuhan. Nah, ketika ada anugerah kasih Tuhan, yang terjadi seperti halnya Rasul Paulus, dia bisa memahami banyak orang. Dia bisa paham. Sama, Yesus yang penuh kasih. Dia bisa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Kenapa? Karena Tuhan juga memahami kita. Rasul Paulus mengikuti, meneladani kehidupan Yesus. Dia yang dahulu jahat, dia yang dahulu pemberang, dia yang dahulu pemarah, dia yang dulu benci dengan kekristenan. Pada waktu dia mengalami sentuhan ilahi yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus, dia mulai memiliki satu pemahaman baru. Itulah sebabnya di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-13, saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, sebab kami hanya menuliskan kepadamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Jadi Paulus di sini memberikan surat kepada sidang jemaat di Korintus, sekali lagi dikatakan sebab kami hanya menuliskan kepadamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Jadi Paulus mencoba memberikan pengertian-pengertian itu dengan cara yang mudah. Surat-suratnya tidak surat yang sulit untuk dibaca, tetapi mudah untuk dimengerti. Dan di sini Paulus mencoba memberikan satu penekanan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Nah, sedemikian juga dengan perkataan firman Tuhan hari ini, saya sangat berharap, seperti halnya saya mengutip perkataan Rasul Paulus, saya berharap mudah-mudahan kita semua ya bisa memahami setiap perkataan firman Tuhan ini sepenuhnya. Nah, hari ini kita akan mengambil contoh dari kehidupan Paulus, bagaimana dia bisa menyelesaikan banyak masalah, banyak pergumulan, bahkan orang-orang yang pernah membencinya, Paulus pun tetap bisa melayaninya dengan baik. Paulus tidak lagi mau menyimpan dendam, Paulus tidak mau menyimpan ingat-ingatan yang buruk, tetapi dia melakukan semuanya demi atau untuk Tuhan, dan dia mau bereskan semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar dari apa yang Rasul Paulus berikan kepada sidang jemaat di Korintus. Kita hari ini akan eksposisi dari 2 Korintus pasal 1
mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dalam 2 Korintus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema kepada Bapak Ibu seperti halnya Paulus mampu melakukannya. Tema yang saya berikan hari ini adalah mengampuni akan menghapuskan setiap prasangka buruk. Ya, jadi sekali lagi tema kita pagi hari ini adalah mengampuni akan menghapuskan setiap prasangka buruk. Nah, Paulus memiliki sikap seperti itu. Dia mau mengampuni. Dia mau beres di hadapan Tuhan. Dia mau menyelesaikan. Dia mau setia. Dia mau mengiring Yesus dengan benar. Dan biarlah perkataan firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dalam 2 Korintus pasal 2, dimulai dari ayat 8 sampai dengan yang ke-11, menjadikan kita benar-benar paham. Dan ketika mungkin hati kita mungkin masih belum sesuai dengan harapan Tuhan, mari di pagi hari ini dengan perkataan firman Tuhan, hati pikiran kita bisa beres di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu 2 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karenamu di hadapan Kristus. Ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, saudara perhatikan dalam ayat 11 ini, Paulus mengingatkan kepada kita semuanya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara tahu apa maksud iblis dalam hidup kita? Jelas iblis ingin supaya kita hancur. Iblis menginginkan kalau bisa supaya kita ini binasa. Iblis menginginkan supaya kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Nah, cara-cara iblis bagaimana? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini. Cara-cara iblis yang paling sering digunakan untuk mengelabui, membodohi orang-orang percaya, yaitu dengan cara memberikan rasa kecewa. Ketika seseorang mengalami kekecewaan, tentu orang itu akan sangat benci kepada orang yang membuat kecewa. Dan ketika kebencian itu mulai muncul dan mulai memuncak, biasanya orang tidak lagi mau berjumpa, tidak mau ketemu. Rasa permusuhan, rasa benci, dan rasa-rasa yang lain numpuk, membuat yang bersangkutan akan kehilangan yang namanya berkat dan kehilangan yang namanya damai. Tetapi pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. Dalam ayat-ayat ini, dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11, judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Jadi ketika iblis mencoba mengelabui hidup kita, iblis mencoba merongrong kita semuanya, iblis mencoba menghancurkan kita dengan benci, Paulus mengingatkan dalam judul perikop ini, sebab harus diampuni orang yang bersalah. Nah, peringatan yang cukup jelas yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam ayat 11, dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jadi kalau iblis sampai memperoleh keuntungan atas hidupmu, maka saudara akan dirugikan. Iblisnya untung, tetapi saudara rugi.
Nah, ketika seseorang benci, ketika seseorang tidak mampu mengampuni, ya hal-hal yang umum, misalkan seperti sakit penyakit biasanya akan muncul. Ya, gejala-gejala umum dari orang yang sedang kecewa, orang yang sedang benci, biasanya ditandai dengan hal-hal yang kelihatannya lumrah. Misalkan contoh, mungkin sakit kepala. Mungkin tiba-tiba saudara yang mempunyai lambung atau perut yang harusnya normal, tiba-tiba saudara bisa terserang penyakit MAH. Lambung saudara tiba-tiba merasa melilit, perih. Ada satu perasaan mungkin gak enak seperti itu di dalam perut. Saudara mungkin sudah meminum banyak obat. Tapi kenapa sakit itu kok rasa-rasanya tidak pernah selesai atau tidak pernah sembuh? Ya, karena seorang yang benci akan merangsang yang namanya asam lambung. Orang yang kecewa itu akan membuat asam lambung itu meningkat. Sehingga yang terjadi tadi bagian perut pasti akan mengalami yang namanya sakit. Mungkin kita akan meminum obat anti MAH. Sesaat kelihatannya baik, tetapi sesudah itu akan kembali mengalami sakit yang sama. Sedemikian juga kita mungkin seringkali dengan sakit kepala yang tidak menentu, tidak jelas. Apa yang menjadi penyebab? Kita seringkali hanya minum obat-obatan yang bersifat kimia, yang pada akhirnya mungkin tubuh kita ini tidak kuat. Nah, maka dari itu kenapa Paulus mengingatkan dalam ayat 11 supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, kita semuanya tahu apa maksud tujuan iblis. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama jangan sampai mau tertipu. Jangan sampai kita terus terhanyut dalam satu permasalahan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar eksposisi dimulai dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 terlebih dahulu. Ya, kita akan mencari tahu bagaimana agar iblis jangan beroleh keuntungan atas kita dan bagaimana supaya kita ini bisa mengampuni orang yang bersalah. Saudara perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ayat 13 berkata, sebab kami hanya menuliskan kepadamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan setiap persoalan pergumulan secara khusus supaya iblis tidak bisa mengambil atau beroleh keuntungan atas kita, hal yang pertama ini kita harus mau minta kekuatan kasih karunia Allah. Seperti tadi dikatakan dalam ayat 12 bagian akhir, sekali lagi dikatakan, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi kalau saudara memang menginginkan sebuah masalah itu selesai, menginginkan kembali hidup itu diberkati, menginginkan kembali kita bebas dari segala sakit penyakit, menginginkan kita kembali memperoleh hal-hal yang baik, ada sukacita, dimulai dari pribadi kita masing-masing. Kita minta kepada Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu supaya Tuhan beri aku kekuatan kasih karuniamu. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan berkat kekuatan kasih karunia Allah, saya yakin percaya seperti halnya Rasul Paulus di masa-masa sulit, di masa-masa
pelayanan yang berat, di masa-masa ada banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi karena ada kekuatan kasih karunia Allah, maka yang terjadi, Paulus tetap eksis di dalam Tuhan. Nah, suatu hari Paulus pernah memberikan surat kepada sidang jemaatnya di Efesus. Kita akan bersama-sama melihat Efesus pasal 1 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Ya, hari itu Paulus minta kekuatan kasih karunia Allah melalui doa. Dan ini diajarkan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Saudara perhatikan Efesus 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau saudara perhatikan secara baik dalam ayatnya yang ke-17, di situ Rasul Paulus berdoa. Dan doanya berkata, meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi di sini Paulus mengajarkan kepada sidang jemaatnya bagaimana caranya untuk bisa lepas dari jebakan iblis. Bagaimana caranya supaya iblis tidak beroleh keuntungan atas kita. Minta kasih karunia kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri kepadaku roh hikmat. Beri kepadaku roh wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa hal yang seperti ini perlu dan penting? Ayat 18 Paulus berkata, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Paulus menjelaskan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, sampai di sini kalau saudara memahami, saudara bisa mengerti secara baik, saya percaya apapun yang hari ini menjadi satu ganjalan dalam batinmu, dalam hatimu, engkau akan bisa lepaskan. Dan ketika engkau melepaskan yang namanya pengampunan, pemberesan karena adanya kasih karunia yang datang daripada Allah, iblis akan segera lari dari hidupmu. Dan hari ini hidupmu yang mungkin merasa sakit, engkau punya berbagai macam penyakit, engkau mempunyai banyak persoalan pergumulan, engkau kehilangan damai, engkau kehilangan sukacita. Sewaktu saudara mau menyelesaikan itu, maka iblisnya pun akan segera lari terpirit-pirit. Kenapa? Karena ada kasih karunia Allah yang menaungi, menerangi hidup kita semuanya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana supaya kita bisa membereskan pikiran-pikiran kita yang buruk? Kita sekarang perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Hal yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semuanya pengampunan atau supaya iblis itu bisa segera lari dari kita. Dia tidak memperoleh keuntungan. Yang kedua, kita harus segera mengingat bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ya, kalau kita nanti pada waktu Tuhan datang, di mana waktu kedatangannya sudah dekat, hati, pikiran kita belum beres, saya khawatir kita mungkin tidak menerima yang namanya anugerah kasih dan anugerah kemuliaan, yaitu surga. Makanya di sini Paulus mengatakan dalam ayat 14, 2 Korintus 1 ayat 14 dikatakan, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu
bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atasmu. Ayat 15, berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Jadi Paulus di sini mau mengingatkan kepada kita semuanya, mengingatkan kepada sidang jemaat di Korintus, kalau kita ingin cepat membereskan masalah-masalah yang ada dalam diri kita, ingat, seperti kata Paulus tadi dalam ayat 14, ingatlah waktu kedatangannya. Waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Jadi kalau sampai kita ketinggalan waktu nanti Tuhan datang, saya mau katakan bahwa itu adalah satu kerugian besar. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu saya ingatkan bahwa tanda-tanda zaman, tanda-tanda waktu itu sudah banyak sekali dimunculkan oleh Tuhan. Ya, hari-hari akhir zaman di sini, saudara perhatikan tanda-tandanya itu sudah hampir lengkap. Gunung meletus di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Ya, yang terakhir peristiwa gempa di Palu, itu adalah gempa yang cukup heboh. Bumi, tanah itu ditunggang balikan. Jadi di situ kita bisa mengerti bahwa sebenarnya tanda waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Bukan hanya gempa bumi, tetapi banjir. Dan hari ini, hal yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita takutkan adanya virus corona maupun COVID-19. Saya berani berkata ini adalah salah satu tanda bahwa Tuhan datang segera. Nah, bagi kita semuanya yang hari-hari ini mungkin masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci, masih menyimpan rasa tidak puas kepada siapapun hari ini kau sedang tidak puas, atau kepada siapapun kau hari ini masih benci. Ingat, waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Paulus tidak ingin sidang jemaatnya ketinggalan. Sama, saya pun tidak ingin kalau saudara yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami sesuatu dalam batin, sampai ketinggalan. Itu adalah satu kerugian besar. Saya mau bacakan sekali lagi ayat 14, dikatakan, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Bahwa pada hari Tuhan Yesus, ya, jadi di sini kita diingatkan, hati-hati dengan waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Bersiap-siaplah. Perbaiki hal-hal yang masih kurang baik. Itu yang akan menjadikan kita selamat dari jebakannya iblis. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, sekarang kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua. Ya, sekali lagi 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 15, kunci bagaimana kita bisa mengampuni. Kunci bagaimana kita bisa lepas dari jebakannya iblis. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus mau hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, saya mengingatkan, hiduplah di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 14, Paulus berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan karuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16, saudara perhatikan. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan.
Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jadi lihat, Rasul Paulus memberikan kunci yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni? Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari tipu muslihatnya iblis? Kuncinya jelas, di dalam Kristus. Mungkin saudara akan memberikan satu argumen, loh Pak, saya di dalam Kristus loh Pak. Saya mau katakan kalau saudara mengatakan bahwa sudah di dalam Kristus, saya di dalam Kristus. Tetapi kalau engkau masih punya perasaan benci, engkau masih punya perasaan dendam, engkau masih punya perasaan-perasaan yang tidak bisa mengampuni, perasaan tidak suka kepada satu dengan yang lain, atau bahkan kau mungkin masih pilih-pilih temanmu, pilih-pilih orang tertentu yang hanya bisa menyenangkan hatimu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu bukan hidup di dalam Kristus. Tetapi mungkin itu hidup di dalam agama Kristen, agamanya Kristus. Apakah orang yang beragama Kristen pasti hidup di dalam Kristus? Saya mau katakan, tidak pasti. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, orang itu pasti bisa mematikan segala hal benci, hal dendam, hal tidak suka kepada orang lain. Nah, Paulus pernah mengalami satu peristiwa yang demikian. Dia bisa menyelesaikannya. Kenapa? Dia mengalami jamahan, dia mengalami hidup di dalam Kristus, sehingga yang lama itu dia tinggalkan. Nah, mari kita bersama-sama membuka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Saudara perhatikan secara baik, inilah kehidupan masa lalu Rasul Paulus yang sudah ditinggalkan. Terlebih dahulu saudara perhatikan ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, ini perkataan Rasul Paulus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara benar di dalam Kristus, saudara pasti adalah ciptaan yang baru. Dendammu yang lama sudah berlalu, kejengkelanmu yang lama sudah berlalu, hal-hal yang tidak baik sudah berlalu. Kenapa? Ya, hidupmu adalah hidup yang diperbarui oleh Kristus. Makanya firman Tuhan di sini mengatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, orang seringkali memakai ayat 17 ini menjadi sebuah pegangan. Tetapi seringkali banyak orang tidak membaca dalam ayatnya yang ke-16. Mari kita perhatikan sekarang dalam ayatnya yang ke-16. Jadi kalau saudara mungkin mau mencoba menggandengkan ayat 17, bacalah ayat 16. Firman Tuhan berkata, bagi orang-orang yang sudah merasa bahwa dia adalah ciptaan baru. Paulus memulai dengan ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi kalau kita berkata bahwa aku adalah ciptaan baru, tapi ternyata dalam hidup kita, kita masih suka menilai orang lain menurut standar kita. Saya berkata, itu bukan ciptaan baru. Hidupmu adalah hidup yang masih lama. Kalau kita masih punya dendam, kita masih punya benci, artinya hidupmu adalah hidup yang masih lama. Di sini Rasul Paulus mencoba membeberkan rahasia hidupnya, dia berani akui. Di dalam ayat yang ke-16 bagian B, Paulus berkata, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ciri-ciri ciptaan baru adalah apa?
Ya tidak lagi menurut standar pribadi manusia. Tidak menurut standar pribadiku, tidak. Tetapi standar itu datang adalah standarnya Kristus. Jadi Rasul Paulus dahulu sebelum dia menjadi seorang pribadi yang bertobat, dia pernah menghakimi Yesus, pernah menghakimi Kristus, dia pernah benci dengan kekristenan. Dia pernah tidak suka dengan manusia-manusia Kristen. Makanya kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita seringkali masih mengatakan bahwa aku sebel dengan orang-orang Kristen. Pada saat saudara masih mengatakan itu, artinya saudara adalah ciptaan yang lama. Kenapa? Karena saudara masih memakai standar ukuran pribadi yang seolah-olah bahwa hidupmu, hidup yang mengukurkan kepada orang lain, merasa bahwa engkau lebih baik. Tetapi coba mari kita bersama-sama memperbandingkan dengan kehidupan Kristus secara pribadi. Lebih baik mana hidupmu dengan hidupnya Kristus? Paulus pada akhirnya bisa menyadari, dia bisa memahami bahwa dahulu dia salah. Itulah sebabnya kenapa dia menuliskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 ayat 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17 Paulus menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membereskan hidup kita, membereskan persoalan kita, membereskan sakit penyakit, masalah keluarga, masalah apapun yang hari ini menjadi satu pergumulan, yang terakhir ini sangat penting, hiduplah di dalam Kristus. Niscaya engkau akan mengalami berkat-berkat surgawi. Dan ketika Tuhan datang menjemput hidupmu, maka yang terjadi, surga yang kekal, surga yang mulia, bisa kita terima bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama sebentar akan berdoa, dan saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Melalui perkataan Rasul Paulus yang sudah kami terima, Tuhan, kami mau belajar mengampuni, supaya kami Tuhan mau untuk menghapuskan setiap prasangka-prasangka buruk yang masih mengikat hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, beri kami anugerah, beri kami kemampuan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan mau meminta kekuatan kasih karunia yang daripada Allah. Beri kami Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami. Sehingga saat dimana Tuhan kasih karunia-Mu turun atas kami, pengampunan yang daripada Tuhan mampu memurnikan hati dan pikiran kami. Sehingga sakit penyakit kami, segala kelemahan, bahkan segala hal-hal yang merugikan kami semuanya, itu boleh kami Tuhan bereskan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan secara khusus juga Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan kami bersama-sama terus akan mengingat waktu akan kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Biarlah melalui ingat-ingatan di mana waktu Tuhan yang akan mendekat ini, kami sudah membereskan terlebih dahulu akan ganjalan dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kami kedapatan benar di hadapan Tuhan. Dan ajar kami terus Tuhan supaya kami hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka kemenangan besar seperti yang Rasul Paulus alami itu juga boleh terjadi atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar perkataan firman-Mu. Tuhan tolong mereka semua dalam pergumulan, bahkan di masa-masa sulit yang seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kasih karunia yang baru. Tuhan tolong kami, berkati kami. Sebentar kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang masih memiliki ganjalan dalam hati.
Tuhan kiranya memberikan pemulihan, memberikan rasa untuk boleh mengampuni, sehingga mereka mampu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati untuk bangsa dan negara Indonesia, berkati Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri, para gubernur, para bupati. Tuhan tolong mereka semuanya, sehingga sampai jajaran yang paling bawah pun Tuhan tolong berkati. Untuk Tuhan camat, lurah, RT, RW juga Tuhan berkati. Dan Tuhan juga memberkati akan para dokter, para perawat. Tuhan untuk rumah sakit yang mengambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati dan beri pagar kemuliaan, pagar kesehatan atas mereka semuanya. Sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab dengan cara yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih, Engkau juga memberkati akan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong kami semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah raya online pagi hari ini sudah selesai. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau